Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka badah. Wa ba'du ila hadrati sayyidinal mukarram al-alim al-allama bahril fahamah as-sayyidi al-hakim Abbas radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu wa usulihi wa furu'ih wa ahli silsilati wal aizina anhu kullu syai'in lillahi lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahibal fadilah, guru-guru kita hadir di sini, Yai Haji Yusuf Akbar, Yai Haji Muhammad Yusuf, dan juga para tokoh masyarakat setempat. Ada Syekh Mirih, Ustadz Ma'mun, terus Ketua Majelis Man Ana yang jadwalnya malam ini adalah jadwal di Majelis Man Ana di Radio Dalem, tapi kemudian kita pindah di malam hari ini, Bapak Haji Imam Syafi'i. Wabil khusus juga Sohibul Manakib, pemangku Manakib pada malam hari ini, keluarga besar Ustadz Hamzah. Mudah-mudahan semua mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Santren Suryalaya Sirna Rasa. Saya berharap malam ini Sohibul Bait Ustadz Hamzah beserta keluarga kenyang jasmaninya, kenyang rohaninya terutama. Seperti ruh-ruh pada malam hari ini juga bertepatan dengan haul keluarga-keluarga beliau. Saya yakin para arwah ruh-ruh yang sudah wafat yang malam hari ini dihaulkan, ruhnya malam hari ini juga kenyang dengan menu-menu yang malam hari ini disajikan untuk beliau-beliau semua almarhum dan almaghfurlah yang malam hari ini dihaulkan. Menunya lengkap, banyak, lama. Menu itu kan banyak ya. Ada kalau di warteg ya menunya segitu. Kalau di Padang begitu. Kalau Anda ke KFC menunya ya itu. Kayak di depan yang menunya begini. Ada haul yang menunya baca Yasin, baca Maulid, ceramah. Itu menu. Malam ini menunya ditambah-tambahin. Dari maghrib udah jamaah. Kemudian zikir kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian baca khotaman. Setelah baca khotaman, sholat 12 rakaat. Yang kata Nabi, siapa orang yang sholat antara bainal isya ini, antara dua isya, maksudnya maghrib dan isya, 12 rakaat, maka seperti sholat sunnah, seperti ibadah 12 tahun tanpa cacat. Alhamdulillah. Itu diserahin juga tuh, dihadiahin juga tuh ke almarhum. Zikir jaharnya, khotamannya, sholat-sholat sunnahnya tadi, semuanya dihadiahin kepada almarhum. Sampai kemudian isya. Lalu kemudian sholat isya, zikir lagi. Kemudian sholat-sholat sunnah lagi. Kemudian sekarang manakib. Manakib itu isinya baca Quran. Ya hadiah juga buat yang marhum. Habis itu baca sholawat warikiyah, almarhum juga. Sampai kemudian baca tanbih. Pancasila aja dibaca. Sebagai zikir. Sebagai doa. Kalau kata Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya. Kalau orang udah pakar, udah pendekar, itu apapun yang ada di depannya jadi senjata. Tisu bisa jadi senjata. Terus pisang bisa jadi senjata. Coba aja lihat film Jet Li tuh. Lihat film Jet Li. Film Jet Li kagak bawa tombak yang panjang.
nggak bawa pedang. Cukup yang ada di depannya jadi senjata. Sendalnya jadi senjata, gespernya jadi senjata yang mematikan. Kenapa? Karena udah pakar. Tapi kalau belum pendekar, itu banyak banget senjatanya itu. Yang pedang yang lain, tombak lain, belum wifik yang ada di kiri, yang ada di kanan. Gitu ya. Banyak itu senjatanya. Karena apa? Karena belum sakti. Nah, para ahli silsilah, para ahli silsilah guru mursyid kita ini memasukkan beberapa hal yang mungkin kok itu dibaca, emang itu doa, emang itu zikir. Itu dijadikan sebuah zikir, sebuah doa. Kenapa? Karena apapun kalau dipegang sama orang yang sudah jadi pendekar, maka dia menjadi senjata. Apapun saja bisa menjadi senjata. Lalu kemudian kita baca tawasulan tadi. Lalu kemudian terakhir tadi baca mankobah. Satu bait, satu fasal dari manakibnya Syekh Abdul Qadir Kata Al-Imam Ja'far Al-Barzanji yang ngarang Maulid Al-Barzanji, yaitu Imam Ja'far atau Syekh Ja'far Al-Barzanji ngarang kitab manakib namanya Al-Lujainuddani, namanya kitab Fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu kitab manakibnya, kalau di Jawa Timur dibaca ini Al-Lujainuddani. Kata beliau, siapapun yang membaca manakib izbizikrihim tuftahu alaihim abwabus samawatil aliyah wa tanhallu min hadratil qudsi suhubur rabbaniyah. Kalau manakib dibacakan, maka pintu-pintu langit dibuka. Kata siapa nih? Kata Syekh Barzanji yang maulidnya selalu kita baca. Bacakan kalau di sini Maulid Barzanji, al-jannatu wa naimu hasadu lima yusolli wa yusallim wa yubarik. Dia ngarang kitab, beliau ngarang kitab namanya Lujainuddani. Kata beliau, siapa yang baca manakib, pintu langit dibuka. Biar apa sih pintu langit dibuka itu? Biar apa? Biar nggak pakai nunggu lagi, biar kagak pakai susah-susah ngebuka lagi, biar kagak nyari-nyari kunci lagi. Udah tinggal masuk aja Anda. Kenapa? Karena pintunya sudah dibuka. Kalau Anda masuk rumah, pintunya udah dibuka, kan tinggal masuk. Kalau kemudian Anda masuk ke sebuah tempat, kemudian udah dibuka, kan Anda tinggal masuk. Anda pengen ke restoran, restorannya udah buka, kan tinggal masuk. Tapi kalau kemudian Anda lapar betul, mau masuk ke warteg yang masih tutup, masih 5 menit lagi, berarti Anda harus tahan 5 menit lagi. Kenapa? Karena nunggu dibuka. Kemudian nanti Anda malam-malam pulang, di kamar ada istri, ya nggak usah diterusin, itu bab yang lain. Nah ya, kalau pintu langit sudah dibuka, Anda tinggal masuk. Terus apa lagi? Suhubur Rabbaniyah, awan-awan sifat ketuhanan menaungi kita semua. Sebegitunya orang-orang itu yang membaca manakib. Dan manakib yang tadi kita baca juga kita haturkan kepada semua keluarga-keluarga wabil khusus yang malam ini dihaulkan oleh keluarganya Ustadz Hamzah. Jadi insya Allah mereka ruh-ruhnya kenyang insya Allah pada malam hari ini, kenyang. Dan tuan rumahnya kenyang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga kenyang. Jasmaninya kenyang, rohaninya juga kenyang. Kalau yang arwah, jasmaninya sudah tidak ada. Tinggal rohani. Tinggal kita. Kita ini butuh 2. Tapi yang terpenting adalah ruhaniyahnya kita juga harus kenyang. Kenyang itu dalam arti sehat. Karena kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana hartamu, anakmu nggak bisa ngasih manfaat. Sebanyak hartamu kayak apapun nggak bisa ngasih manfaat. Anakmu punya jabatan kayak apapun, punya koneksi kayak apapun, nggak punya manfaat itu. Illa man atallaha biqalbin, kecuali orang yang datang kepada Allah. Datang kepada Allah itu biqalbin salimin, datangnya dengan hati yang sehat, bukan datang dengan
amalan sholat yang banyak, dengan apa, zikir yang banyak, dengan puasa yang banyak, dengan enggak, biqalbin salim. Kenapa biqalbin salim? Sebab kalau hatinya udah sehat, udah selamat, maka ibadah yang lain selamat sudah. Tapi kalau kemudian ibadahnya banyak, hatinya nggak selamat, ibadahnya nggak ikut selamat. Kan sering kita dengar ayatnya. Bahkan kalau ada orang mau masuk neraka well pun, tiketnya adalah sholat. Tiketnya masuk ke neraka well adalah sholat. Fawailul lil musallin tuh. Celakalah, neraka well lah bagi orang yang jadi mau masuk neraka well aja tiketnya sholat. Siapa itu? Allazina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Lalai itu kayak apa kata Quran di situ? Allazina hum yura'una wa yamna'unal. Orang yang dia sholat tapi riya. Orang yang ibadah tapi riya. Orang yang ibadah tapi tidak mau nolongin orang. Riya, tidak mau nolongin orang, itu karena kolbunnya, hatinya sakit. Makanya riya. Orang kalau pamer, sombong, kemudian dengki, lalu kemudian dendaman, itu pasti sakit hatinya itu. Pasti sakit hatinya itu. Nah, sakit hatinya itu bukan biqalbin. Kalau orang hatinya itu masih sakit, hatinya itu sakit, nggak sehat, nggak bisa datang ke Allah itu. Karena kata Allah, Ilaman atallaha biqalbin, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Maka kemudian hatinya tadi kata Aba Yusuf ditanamkan dengan kalimatut taqwa, kalimatut thayyibah, la ilaha illallah. Biar apa? Biar hatinya terus-menerus disehatkan. Dikasih filter, dikasih obat, dikasih antibiotik, biar dikasih vitamin, biar gak gampang sakit. Kalau temennya pergi sedikit, sakit dia. Sakit ngapa? Karena iri. Kalau ada temennya kayak begini, hatinya sakit. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Ngeliat postingan, sakit. Ngeliat kayak begini, sakit. Anda naik motor, disalip sedikit, sakit hatinya. Anda naik mobil, disalip sedikit, sakit hatinya. Itu kan gak punya proteksi. Gak punya proteksi hatinya itu. Maka kemudian dikasih tanaman itu. Nah, maka yang bisa mengantarkan kita kepada hadratnya Allah, kehadapannya Allah, adalah hati yang bersih. Kalau orang hati yang bersih, hati yang selamat, maka ibadahnya pasti selamat. Meskipun gak banyak ibadahnya. Meskipun ibadah sunnahnya gak banyak, fardunya pasti. Ibadah sunnahnya gak banyak. Tapi kalau hatinya sudah bersih, hatinya jernih, hatinya sehat, sampai dia. Ada orang nyumbang 1 juta, tapi penuh dengan riya. Tapi ada orang nyumbang cuma 1.000 rupiah, nggak pakai riya. Ya nggak pakai riya, masa 1.000 pakai. Nggak, maksud saya 1, ya masa 1.000 masih dipakai pamer-pamer. Tapi maksud saya, ada orang yang miskin banget, sampai kemudian 1.000 aja berharga bagi dia. Kan uang itu kan tergantung. Bagi Anda 1 juta gede apa kecil? Ya tergantung siapa. Kalau menurut Anda gede banget, berarti miskin Anda. Tergantung. Maksudnya dia itu mengeluarkan penuh ikhlas. Meskipun jumlahnya sedikit. Mana yang sampai? Kan yang sampai tentu saja yang disertai dengan biqalbin salim. Maka dalam agama ada istilahnya fikih, ada istilahnya tasawuf. Fikih itu urusan hukum. Kalau tasawuf urusannya hikmah. Nanti panjang untuk pembahasan tentang ini. Tapi yang saya mau katakan begini. Kalau terkait dengan urusan hukum fikih, mau beda-beda, mau bermacam-macam, yang penting asalnya satu, maka Anda sama saja diterima. Contoh, sering mungkin saya kasih beberapa contoh kayak begini. Menurut Imam Syafi'i, orang kesentuh sama perempuan wudunya batal apa enggak? Yang bukan muhrim. Batal. Kalau dia kemudian habis sentuhan sama perempuan, lalu kemudian dia sholatnya sah apa enggak? Enggak. Menurut siapa? Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Hambali, Imam Maliki, sentuhan batal apa enggak? Enggak. Karena dia enggak batal, maka kemudian dia boleh sholat.
Kalau kita pakai Imam Syafi'i, berarti semua orang yang pakai Imam Malik dianggap tidak sah sholatnya. Karena dia tidak sah sholatnya, berarti mereka dianggap tidak sholat. Neraka apa surga itu dia? Neraka apa surga? Sholat 3 kali berturut-turut bergerak, batal apa enggak kalau kita? Allahu Akbar. Terus kemudian begini-begini, batal apa enggak? Batal. Kata siapa? Mazhab Syafi'i. Menurut Hambali, misalnya di Masjidil Haram, batal apa enggak? Enggak, orang imam Masjidil Haram, Allahu Akbar, dandan dulu. Dandan mereka. Nah kemudian kalau menurut Imam Syafi'i, batal enggak itu mereka? Batal. Kalau batal, sah enggak sholatnya berarti? Dianggap tidak sholat. Berarti imam Masjidil Haram dan semua yang ada di situ, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Begitu. Gitu ya. Terus NU sama Muhammadiyah. NU besok belum puasa. Muhammadiyah besok udah puasa. Terus kemudian karena besok NU belum puasa, Muhammadiyah puasa, kata orang Muhammadiyah, NU hilang 1 puasanya. Sama saja mereka tidak melakukan puasa. Dosa enggak? Kata orang NU, Muhammadiyah belum waktunya puasa, udah puasa. Haram hukumnya. Yang mana ini yang diterima? Ini semuanya diterima. Kenapa kok semuanya diterima? Karena urusan fikih. Dalilnya apa? Contoh, banyak dalilnya. Suatu hari baginda Rasul nyuruh sahabatnya, pergilah kamu ke kampung Bani Quraizah. Ada di Madinah itu agak jauh dari kota pusat Madinah, ada namanya perkampungan Bani Quraizah. Kata Rasul, hei kamu, pergilah kamu ke Bani Quraizah, ke perumahan Bani Quraizah. Nanti di sana Anda sholat asar. Sholat asarnya di Bani Quraizah. Jalanlah sahabat ini. Di tengah perjalanan baru sadar. Kata sahabat, kalau kita nyampe di Bani Quraizah baru sholat asar, udah keburu nih, udah keburu maghrib. Akhirnya sebagian sahabat sholat di tengah perjalanan. Udah kita sholat di sini. Kata yang satunya lagi, kata sahabat yang lain, kan Nabi nyuruh sholat asarnya di. Terus katanya sahabat yang lain, kalau kita ke Bani Quraizah, ya nggak dapat asarnya nih. Maka sebagian sahabat sholat di jalan tuh. Sebagian sahabat yang lain, enggak. Kata Nabi sholat asarnya di Bani Quraizah. Maka kemudian dia nyampe di Bani Quraizah, dia udah kehilangan maghrib, tapi tetap sholat asar. 2 balik lagi ke Madinah, nanya sama Nabi, Nabi, nih mas rombongan dia sholat begini, ini. Kata Nabi apa? Kamu benar, kamu benar. Kamu benar, kamu benar. Dua-duanya dianggap benar. Padahal beda nggak itu? Beda. Tapi kata Nabi, kamu benar, kamu benar. Kenapa? Karena ini urusan fikih. Ada lagi. Ubay bin Ka'ab suatu hari ribut sama sahabat. Gara-gara ada seseorang sholat. Bacaannya menurut Ubay bin Ka'ab salah. Salah tuh bacaannya, nggak begitu tuh. Kata sahabat yang lain, benar itu. Bacaannya kayak gitu. Ribut dia. Datang ke Rasul. Kata Rasul, apa sih bacaanmu Ubay? Nih, kata bacaannya begini yang benar. Kata Nabi, benar bacaanmu. Coba bacaanmu kayak apa? Begini, bener kok bacaanmu. Wadduha, bener kok. Wadduhe, bener kok. Kata Ubay, bener dua-duanya Nabi. Bener, kamu bener. Kenapa kok begitu? Inilah yang kemudian kata Imam Abdul Wahab As-Sa'roni, kalau Anda baca kitab Mizanul Kubro, itu ada teori namanya Ainus Syariah. Atau juga beliau menyebutnya Sajaratus Syariah. Ainus Syariah, mata air syariat. Selama mata airnya itu sama, maka air yang keluar dari manapun dianggap satu jalur dari mata air yang sama. Misalnya musola ini nih, itu kan punya toren, kemudian dari sumur. Kemudian kan ngalir tuh, ada yang dari keran ini. Anda mau pakai wudhu dari keran ini, mau pakai wudhu dari keran ini, sama saja itu semua. Kenapa? Karena berasal dari mata air yang sama. Sumber air yang sama. Meskipun di sini bentuknya kayak begini, meskipun bentuknya kayak gini, meskipun bentuknya seperti ini, itu semuanya sama. Kenapa? Karena berasal dari sumber yang sama. Lalu kata As-Sa'roni, sama seperti Sajaratus Syariah, pohon syariat. Pohon syariat itu akarnya itu adalah akar syariat. Akarnya adalah Allah, Rasulullah. Lalu kemudian dari akar tumbuhlah
batang yang besar. Itu namanya para sahabat. Kemudian muncullah ranting-ranting yang besar. Itu namanya imam mazhab. Lalu kemudian muncullah ranting-ranting yang kecil. Itu adalah murid dari imam mazhab. Misalnya yang gede itu Imam Syafi'i. Ada ranting-rantingnya nih. Imam Syafi'i punya ranting-ranting kecil nih. Ada Imam Nawawi, ada Ibnu Hajar, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Imam Ar-Rafi'i, segala macam itu. Ranting-ranting. Nah, pendapatnya yang Rafi'i, Imam Nawawi, sah betul. Itu sah. Itu benar. Itu benar. Benar pendapatnya Imam Nawawi, benar. Meskipun beda. Kenapa? Karena masih satu cabang. Masih satu cabang. Cabangnya apa? Cabangnya adalah dia satu sumber, yaitu nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, selama urusan fikih begini, dia berbeda-beda begitu, nggak ada masalah. Tapi kalau udah urusan hati, apakah ada perbedaan ulama? Sombong itu halal apa haram? Kecuali yang jelas, sombong kepada orang yang nyombong itu boleh. Tapi Anda ketika nyombong sama orang nyombong, itu benar-benar nyombong atau bagaimana? Tipis. Tipis loh itu. Anda ketika nyombongin orang yang sombong, Anda itu benar-benar lagi sombong sama diri Anda atau bagaimana? Apa ngasih pelajaran? Itu nggak ada itu perbedaan. Ria, nggak ada perbedaan. Ria menurut mazhab ini adalah ini, nggak ada. Nggak ada. Anda dengki sama orang, ya dengki ya dengki. Maka kemudian tadi kita ini punya qalbin salim, punya hati yang bersih. Tapi hati yang bersih ini harus terkoneksi sama hati yang bersih juga, hati yang bersih juga, hati yang bersih juga, hati yang bersih juga sampai ke baginda Rasulullah Muhammad. Sama seperti tadi. Agar apa? Hati kita ini itu seperti silsilah, mata rantai. Kita ini ke bawah, hati kita keikut satu aliran mata air nih. Kita dari Pangarsa Abah, Pangarsa Abah dari Pangarsa Abah Anok, dari Pangarsa Abah Sepuh, dari Syekh Tolka, dari Syekh Abdullah Muba, saya dari Ahmad Khotib. Terus hati kita ini tersambung nih, tersambung. Terus tersambung seperti ini. Sehingga nanti kalau kita ini rada-rada, nanti di akhirat rada-rada jelek rapotnya, itu masih kelihatan itu. Itu murid itu. Murid itu. Masih murid itu. Kenapa? Karena masih satu cantolan. Emang bisa? Bisa. Manzallazi yasfa'u indahu illa bi'iz. Nggak ada yang memang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Siapa sih orang yang diizinin sama Allah itu siapa? Ya para rasul, para nabi, para aulia. Itu orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kenapa? Karena hatinya sudah ikut kepada orang yang sudah ikut. Kan sering saya contohin begini. Anda sekarang masuk ke kantor gubernur DKI. Kira-kira gampang apa susah? Nemuin Pramono. Tapi kemudian Anda datang sama orang dekatnya Pramono ke sana. Susah apa gampang? Anda ditanya-tanya apa enggak? Kalau Anda masuk sekarang ke istana, baru di depan aja Anda udah sama nggak boleh masuk, mana KTP, segala macam itu. Hisaban asyiro istilahnya. Hisabnya susah. Tapi ketika Anda dibawa sama orang yang sudah ahli di dalamnya, Anda nggak pakai hisaban asyiro. Itu hisab asyiro minimal. Bahkan mungkin goiril hisab. Ini ikut siapa nih? Ikut si Anu. Udah ikut. Masuk dia. Masuk. Kemarin Gus Yakut cerita sama saya. Entah saya tuh ada dosa apa tuh. Saya itu ketika lagi mau nganterin Pak Jokowi, lagi haji itu udah di depan Ka'bah. Yang lain udah masuk Ka'bah, udah masuk Ka'bah. Dia hilang ininya, nemteknya. Nemteknya hilang. Laskar nggak mau karena nemteknya hilang. Yang lain nih presiden udah masuk, menteri yang lain udah pernah masuk di dalam Ka'bah zaman Jokowi kemarin kan. Saya bilang, saya punya dosa apa ini? Ya banyaklah dosa saya pasti, tapi kan gimana rasanya dia udah di depan Ka'bah, mau naik ke tangga itu, mau masuk ke dalam Ka'bah, nggak bisa dia, cerita dia tuh, nggak bisa. Kenapa? Karena nemteknya hilang. Terus udah pasrah, dateng Jen loh, kok Gus masih di sini? Iya, nemtek saya hilang. Udah ikut saya sekarang. Dibawa dia, langsung ngomong, ini menteri. Oh masuk dia.
Masuk dia ke dalam Ka'bah. Siapa yang dilihat? Bukan dia yang lihat, adalah siapa yang membawa. Kalau kita, ruh kita ini kagak punya siapa yang bawa. Besok mati, lalu kemudian bangun dari alam kubur, ruh kagak ada yang nemenin, kagak ada yang dampingin, kagak ada yang ngawal, kagak ada yang ngakuin kita. Sudahlah, sudah sasar sudah itu. Modar itu. Itu namanya ruh gentayangan. Itu namanya ruh gentayangan. Tapi kalau kemudian kita ini terpaut dengan ruh, selesai sudah kita. Nyampe, bahkan sering kita dengar para ikhwan itu sebelum dia meninggal, dia ngeliat, ada abah di depan, abah udah nyampe, oh guru ini udah nyampe, gurunya. Kenapa? Nyambut, nganterin. Coba kalau kemudian kita mau meninggal, datang guru kita, terus dampingin kita nih, kira-kira ditanya nggak Munkar Nakir kita? Oh kan Munkar Nakir tugasnya nanya di alam kubur, nanya bagi orang yang perlu ditanya. Kalau kagak perlu ditanya, mau ngapain Munkar Nakir nanya? Masa kalau Munkar Nakir mutlak nanya di alam kubur. Terus Nabi Muhammad ditanya, Muhammad siapa nabimu? Terus atau Abu Bakar lah, Abu Bakar siapa nabimu? Kan ini samping saya, ini nabi saya. Kan nggak ditanya. Yang ditanya ini kemudian dalam dalil umum. Apa dalil umum? Ya tadi, orang kalau mati ada Israel nyabut nyawanya, nanti dia ditanya Munkar Nakir. Itu dalil umum. Kalau dalil khusus, kalau ada orang khusus, dalilnya khusus. Dia nggak pakai lagi nyangkut di alam barzah, langsung fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Maka almarhum pada malam hari ini insyaallah semuanya sudah. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.